ronggeng itu tarian sakral. Nah, dakwahnya Muhammadiyah, dakwahnya NU jelas tidak mendukung yang seperti itu. Tapi saya juga membaca Ramayana dan Mahabharata tulisan orang India. Yang asli? Asli. Bahasa Sanskerta? Baik, teman-teman, kita sedang berada di Banyumas di perpustakaan Ahmad Tohari Center. Ya. Oh, ngerepoti Pak Turun loh, gitu. Dan sekarang sudah bersama. Gak apa-apa, santai aja, Bu. Santai, gak apa-apa, betul apa-apa. Pak Turun. Bersama Pak Ahmad Toharinya langsung. Sehat, Pak? Sehat, alhamdulillah. Nah, ini perpustakaannya sebelah rumah pas, Pak nih. Ya, persis Persis sebelah rumahnya. Jadi sebelah sana perpustakaan, sebelah sini rumahnya Pak Ahmad Tohari. Sudah 1 tahun ya? 1 tahun, ya. Dari Kementerian Kebudayaan. Kebudayaan. Oke, dan ini untuk aktivitas ya, anak-anak sekitar berkegiatan. Ya. Memperkenalkan literasi dan sebagainya. Ya, betul. Ya, jadi di sini ada banyak buku, juga buku-buku karya saya ada di sini. Saya memperlihatkan itu kepada anak-anak muda terutama, supaya mereka bisa terinspirasi agar mulai menulis. Saya memberi cara yang mudah dulu, misalnya menulis tentang catatan harian mereka sendiri. Hari ini apa saja yang terjadi pada kamu ditulis. Kemudian kalau sudah itu cobalah bikin puisi, karena puisi tidak terlalu panjang. Terusnya kalau sudah puisi coba tulis cerita pendek. Dan itu berjalan. Ternyata masalahnya sebetulnya mereka itu mengawali sesuatu memang kan sulit. Nah, tetapi ketika cerpen pertama itu sudah ditulis, yang kedua, ketiga akan lahir dengan lebih mudah seperti itu. Berarti kegiatannya rutin di sini? Di sini tidak rutin. Itu ada jadwal, bukannya setiap Jumat, Sabtu, Minggu. Oh, seminggu 3 kali. 3 kali. Karena anak-anak sekolah SMP, SMA kan sekarang sampai jam 2. Biasanya pulang ke rumah sudah lelah. Jadi kalau ke sini dalam keadaan tidak fit, ya lebih baik tunggu Jumat, Sabtu, Minggu sajalah. Di sana ada yang menjaga Sati. Oh ya, Oke. Tadi tahapannya berarti dianjurkan untuk nulis kegiatan harian, puisi. Apakah itu juga dulu tahapannya panjenengan untuk menulis? Iya, betul. Benar ya. Jadi saya dulu sangat aktif menulis catatan harian, sangat aktif. Buku tulis dulu ya, Mas? Iya, pakai tulis ya, pakai bolpen. Lalu lama-lama menjadi lancar dalam menguasai bahasa Indonesia. Lama-lama lancar. Ditambah lagi saya juga sangat suka membaca. Saya membaca sejak kelas 3 SD. Setiap hari sudah membaca, karena bapak saya berlangganan koran. Jadi setiap hari membaca koran. Kakak saya yang sudah pada dewasa juga sering membawa pulang majalah. Jadi kecukupan tentang
bacaan memang saya sejak kecil. Oh iya. Matur nuwun. Wah, ngerepotin. Gege matur nuwun. Udah nama-nama sang. Dibawain bapak. Kakak. Oh kakak. Bapak enggak. Oh pak, kalau bapak itu Sangat kencang ya. iya, apa bacaannya malah Arab gundul, kitab kuning bacaannya ya. Papa saya itu kepala KUA. Kepala KUA. Iya. Di rumah ngimami masjid. Oh iya. Kalau baca ya kitab kuning. Nah, ini tadi sempat ngobrol ya. Sebenarnya saya kemarin itu mau ke Banyumas juga pengen apatilah sebenarnya. Iya. Daerah Tugu Paru itu sebelah mana sih? Iya. Nanti itu fiksi Pak ya. Fiksi, tapi sebenarnya lokasinya ada. Lokasinya sekitar sini. Iya. Cuman di situ mereka menjaga tradisi lama. Tayuban masih ada berarti Pak? Apa? Tayuban segala macam itu. Tayuban itu sekarang sudah diambil alih oleh Pemda. Jadi ronggeng atau lengger di sini lengger sudah diformilkan menjadi gamyong Banyumasan dan sering ditarikan untuk menyambut para tamu dari luar. Dan yang dipamerkan itu murid atau siswa dari Sekolah Menengah Karawitan. Ya, lokasinya di Kota Banyumas, bukan di Cilegon. Jadi kebudayaan gitu ya, sekarang kebudayaan, ya. Jadi lengger itu mengalami beberapa perkembangan. Jadi sejarahnya itu menurut orang-orang tua itu tadinya ronggeng itu tarian sakral. Tarian sakral untuk memuja atau menghormati Dewi Padi, Dewi Sri. Jadi tarian ini biasanya digelar secara spontan oleh para petani setelah panen raya, dan biasanya juga digelar di tengah sawah pakai obor banyak. Kayaknya romantis banget ya kalau kita ya. Dan apa namanya, jadi ada persinggungan juga antara penonton dengan penari. Malah lucu, jadi penonton laki-laki itu semua membawa kain sarung. Kain sarung itu untuk mengurung si ronggeng. Laki perempuan di dalam sarung itu. Nah, tetapi kemudian perkembangan ke sini kan yang namanya dakwahnya Muhammadiyah, dakwahnya NU jelas tidak mendukung yang seperti itu. Jadi lama-lama surut. Lalu Pemkab saya kira bijaksana sekali. Sudah diambil over untuk tari gamyong Banyumasan, diberi nama gamyong Banyumasan. Oke, nah ini saya biasanya kalau di konten-konten saya itu suka ngasih rekomendasi, ngasih rekomendasi bacaan-bacaan buat anak-anak muda gitu. Mungkin pada hari ada ini nggak, rekomendasi nggak, buku tertentu, judul buku tertentu yang kayaknya ini banyak orang yang membaca buku-buku ini. Yang inspirasi Pak Bahari atau apa boleh? Saya membaca Pramudia, membaca Rendra, membaca Layar Terkembang siapa? Layar Terkembang, saya gak lupa. Kalau pustaka itu kan? Iya, orang Padang tuh, orang Padang. Baca Abdul Muiz bukan ya? Kalau Abdul Muiz, Sultan Takdir Ali Sabana. Baca juga Siti Nurbaya, baca filmnya juga. Iya. Film apa sinetron gitu Pak? Sofia Kolopaking ya. Sofia Kolopaking sama Hindam sih zaman dulu.
Gangsik, gitu. ya. Berarti itu ya membaca itu ya. Kalau dari luar? Ya saya membaca John Steinbeck itu di Tataran Tortilla. Lalu membaca Don Quixote de la Mancha. Itu cerita konyol tentang satria tua menunggang kuda kurus yang merindukan abad pertengahan. Jadi orang yang bermimpi pada kebesaran masa lalu. Itu juga banyak sekali pelajaran yang bisa diambil dari Don Quixote. Don Quixote ya. Terus kalau non fiksi ada yang non fiksi yang perlu? Non fiksi anak muda. Tadi yang sedang saya baca itu non fiksi. Apa itu? Sultan Agung ya. Sultan Agung. Juga Sirah Muhammad. Sirah Nabawiyah ya. Itu saya baca. Ya, saya juga membaca Arswendo Atmowiloto. Pada itu sebaya dengan saya. Arswendo. Sangat produktif, Pak. Sangat produktif. Yang fiksi maupun non fiksinya. Iya, bukan yang itu. Satu angkat itu nih sama Pak. Ya, umurnya sama, lahir sama 48. Tapi dia kena kanker. Ya. Itu Senopati Pamungkas tuh serinya banyak sekali. Ya. Yang populer saya juga Keluarga Cemara yang baru difilmkan. Tapi saya juga membaca Ramayana dan Mahabharata tulisan orang India. Oh gitu. Jadi masih bukan kakawin, bukan? Bukan ya. Iya. Oh, yang asli ya? Asli. Bahasa Sanskerta. Diterjemahkan dari bahasa Inggris. Oh, diterjemahkan dari bahasa. Dia nulisnya bahasa Inggris, tapi saya membaca dalam bahasa Indonesia. Oh. Iya. Kalau yang Indonesia itu siapa itu yang terjemah itu Kosasih. Oh iya, R.A. Kosasih. Kosasih kan banyak itu. Oh iya. Namanya ada juga. Iya. R.A. Kosasih, komik ya. Ya. Baik, terima kasih Pak Tohari atas waktu dan kesempatannya ya. Kemudian teman-teman silakan diburu ya, tadi ada beberapa buku-buku rekomendasi dari penulis-penulis yang juga dibaca sama Pak Tohari. Sampai jumpa, sehat-sehat terus Pak. Amin. Ayo sekarang kopi terus.